Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira, amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kajian tentang syarah dari At-Thalathatul Ushul yang ditulis atau diberi penjelasan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Kita sampai kepada pembahasan tentang al-faidah, fawaid dan wal ahkam dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun al-faidatu tsaniyah pada halaman 44, al-faidatu tsaniyah, faidah yang faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, al-imanu biwujudil jinn. Al-imanu biwujudil jinn, beriman kepada adanya jin, mengimani bahwasanya jin itu memang benar-benar ada. Wa annahum mukallafuna, dan sesungguhnya mereka bangsa jin mukallafun adalah termasuk yang dibebani syariat. Mithlul insi, seperti juga manusia, seperti manusia. Jadi hukumnya jin sama dengan hukum jin sama dengan hukum manusia. Kalau manusia taklif, dibebani dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka demikian pula halnya jin juga dibebani dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal muti'uhum, adapun apabila para jin tersebut taat, at-thawabu, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan balasan ganjaran dari ketaatannya. Wa yastahiqu 'asihumul 'iqab, dan para jin itu pun berhak untuk mendapatkan al-iqab, yaitu sanksi, mendapatkan hukuman manakala dia asif, manakala dia bermaksiat. Ini faedah yang kedua, bahwasanya hukum terhadap jin sama dengan hukum terhadap manusia. Demikian pula jin ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Di antara jin yang muslim ada yang beriman, taat, beribadah. Demikian juga manusia. Demikian seperti halnya manusia. Ini adalah faedah yang kedua tentang keberadaan jin. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, bulughu risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil jinni wal ins. Bulugh, sampainya risalah, yaitu apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil jinni wal ins, kepada jin dan manusia. Qala wa qad dallat dalil, dan sungguh dalil yang demikian ini telah ada, as-sarih minal Qur'an. Dalil yang demikian ini dalla dalil sarih minal Qur'an, yaitu dalil yang memang jelas dari Al-Qur'an. Wasahihu minas sunnah, dan dalil itu jelas sahihnya dari as-sunnah ala dzalik, tentang hal yang demikian itu. Faminal Qur'an, maka dalil berdasarkan dari Al-Qur'an suratul jin, yaitu surat jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Katakanlah, uhiya ilayya, bahwasannya telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a, sesungguhnya telah mendengar, nafarun minal jin, sekelompok kalangan dari jin. Faqalu, kemudian para jin itu, rombongan jin itu menyatakan, inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar Qur'anan ajaba, Quran yang sangat menakjubkan, yahdi ila rusdi, memberi petunjuk kepada bimbingan. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman kepada Al-Quran tersebut. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan kepada Rabb kami dengan sesuatu pun. Ini surat Jin. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran, jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang syariatnya sama dengan kita. Syariatnya sama dengan manusia. Karena apa? Karena syariat yang dilaksanakan, diperbuat atau diamalkan oleh jin adalah syariat yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam surat Al-Jin ayat 1 dan 2 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya serombongan jin telah mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasannya jin-jin tersebut itu adalah termasuk makhluk Allah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Buktinya mereka menyatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Kemudian jin itu pun bertauhid, walan nusrika bi rabbina ahada. Jin itu bertauhid yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wafil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari di dalam kitab tafsir suratul Jin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ijtama'a biwafdil jin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkumpul biwafdil jin, dengan para utusan jin, yaitu dengan para utusan jin. Waalaikumsalam. Faqara'a alaihimul Qur'an, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada utusan-utusan jin itu Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an. Wa da'ahum ilal Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para jin tersebut untuk memeluk Islam. Farisalatu balagathum, maka risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada mereka. Kama balagatil ins, sebagaimana risalah itu telah sampai kepada manusia. Ini yang ketiga. Jadi dari surat ataupun ayat hadis menunjukkan bahwasanya jin adalah menunaikan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-rabi'atu, faedah yang keempat, ar-raddu ala man yaqul minal aqlaniyin wa falasafiyin, atau filsif, falsafiyin, yaitu para filosof,
para aqlaniyin, orang-orang yang mengedepankan kepada akal, ar-rad 'ala man yaqul, bahwasannya bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan, yaitu orang-orang dari kalangan aqlaniyin, mengedepankan akal, dan orang-orang dari kalangan filosof, atba'ul madrasatil falasafiyah, yaitu para pengikut madrasah falsafiyah al-aqliyah al-mu'asirah, yaitu madrasah filsafat akal modern. Innal jinna miqrabat. Orang-orang yang mengedepankan akal, filsafat ini menyatakan sesungguhnya jin itu adalah miqrabat, yaitu miqrabat wa jarathim, ya, mikrobakteri atau apalah namanya, semacam itulah, semacam bakteri, mikrobat, ya, atau yang lainnya, mikroba. Iya. Di Indonesia kenapa? Mikroba. Istilah kedokterannya apa? Iya, mikroba. Bakteri, wajaratim itu artinya bakteri. Wa hada yaqdhibuhu syar'i, dan ini adalah mendustakan terhadap syariat. Wal his, baik mendustakan secara syariat ataupun secara al-his, fisik, wal aql, dan akal manusia. Itu dusta. Fasyar'u, kedustaan secara syariat, ma taqaddama minal ayat, sebagaimana telah dijelaskan pada ayat yang terdahulu. Apa itu? Yaitu bahwasanya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, bahwasanya telah diwahyukan kepadaku, bahwasanya sekelompok dari kalangan jin telah mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Faqalu, mereka kemudian menyatakan, para jin itu menyatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya Al-Quran ini sungguh menakjubkan. Ini dari kalangan jin. Artinya bahwasannya ayat ini menjelaskan tentang keberadaan jin. Jin itu bukanlah sejenis bakteri. Jin itu bukanlah sejenis mikroba. Jin itu bukan sejenis, sejenis apa? Sejenis virus atau yang lain-lainnya. Jin adalah jin, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma madat al-isyaratu ilaihi minal hadith, dan apa yang telah lalu yang diisyaratkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isyaratnya? Isyaratnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima utusan para jin. Menerima utusan para jin. Nah, sehingga dengan demikian apa? Jin itu memang makhluk, bukan bakteri, bukan yang lain-lainnya. Wal aqlu, kemudian bertentangan dengan akal. Artinya pendapat dari kalangan filosof, orang-orang yang belajar filsafat ini, orang-orang aqlaniyun yang mengedepankan akalnya, bertentangan dengan akal itu sendiri. Bertentangan dengan akal itu sendiri. Kenapa? La yu'rafu anna risalata, bahwasanya tidak diketahui sesungguhnya risalah balagatil mikrobat, risalah itu disampaikan kepada mikrobat, wal hasyarat, dan juga kepada serangga-serangga, tidak. Faman rasul al hasyarat, siapa orang yang diutus kepada serangga-serangga, kepada bakteri-bakteri? Tidak ada. Maka Allahu subhanahu wa ta'ala lam yasra' syara'i,
syara'i'a illa lil uqala'i min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan syariat, menentukan syariat dari berbagai macam syariat yang ada, kecuali untuk orang-orang yang uqala, yang memiliki akal, yaitu orang-orang yang memiliki akal. Min khalqihi, dari makhluknya. Siapa yang memiliki akal? Hanya manusia. Binatang tidak memiliki akal, tumbuhan tidak memiliki akal, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu tidak memiliki akal. Kalau demikian, risalah ini untuk siapa? Untuk manusia. Dan untuk jin yang juga perilakunya sama seperti manusia. Cuma bentukan jin itu asalnya dari yang lain. Kalau manusia dari tanah, jin dari yang bahan yang lainnya, dari api. Maka dari sini jelas tidak ada manusia yang diutus kepada bakteri atau kepada serangga atau kepada yang lainnya. Tetapi Rasulullah SAW diutus rahmatan lil alamin, untuk segenap alam semesta ini, memberi rahmah untuk segenap alam semesta ini. Ini secara akal. Jadi secara akal tidak ada bakteri atau mikroba yang kemudian menerima ada utusan Allah Subhanahu wa taala datang ke sana. Qala ammal his, ammal hisu, yaitu adapun secara fisik, bahwasanya menyatakan jin itu adalah sejenis bakteri, sejenis mikroba dan lain sebagainya, itu adalah dusta. Karena secara fisik itu sendiri, faqad tawattara fil akhbarin nas, sungguh kabar manusia, berita, informasi tentang hal yang demikian ini telah mutawatir. Banyak manusia yang menyatakan atau menjadikan pendapat bahwasanya jin itu adalah memang makhluk Allah, bukan sejenis mikroba ataupun bakteri. Wa bin naqlihil udul, dan dengan menukilnya secara adil, artinya secara jujur, secara jujur. Ru'yatil jin, bahwasanya mereka melihat jin, melihat jin. Wa min dzalikum aidan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ra'ahum fil hadits sahih, bahwasanya Abu Hurairah pernah melihat jin berdasarkan hadis yang sahih. Alladzi rawahu al-Bukhari fi kitabil wakalah, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, bab tentang masalah wakalah. Bab masalah wakalah yaitu mewakilkan. Jadi Rasulullah ceritanya kan Rasulullah SAW sebagai amil menampung zakat. Tapi kan kemudian diwakilkan kepada sahabat Abu Hurairah. Tidak ditangani langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis tawil, hadisnya panjang. Wa fihi, intinya di dalam hadis tersebut, anna Abu Hurairah amsaka bihi lamma jaa yahatu minas sadaqah, bahwasanya Abu Hurairah mengumpulkan apa-apa yang datang kepada beliau, di mana mereka orang-orang itu menyerahkan zakat atau sedekahnya. Salasatun ayyam, itu selama 3 hari. Wa Abu Hurairah yuhaddiduhu biraf'ihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yata'allal, dan kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian mengadukan hal yang demikian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat biraf'i ila Nabi, mengangkat masalahnya kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyampaikan alasan-alasannya. Wa annahu dzu'iyal, bahwasanya dia itu jin yang datang itu memiliki keluarga. Wa sahibu hajah, dan memiliki teman yang punya kebutuhan. Fil marratil akhirah, kemudian pada kali yang terakhir, lamma ra'a aduwallah, ketika Abu Hurairah melihat musuh Allah itu, ma ra'a minal jadd, maka tiadalah dia melihat dari kesungguhannya. Qala ya Abu Hurairah da'ni, wahai Abu Hurairah, tinggalkan dia, biarkan dia. Wa ulaika ayatun idza qara'taha la yuqarribuka syaitan. U'allimuka, aku akan mengajarkan kepadamu ayatan, satu ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qara'taha, apabila engkau membacanya, la yuqarribuka syaitan, maka syaitan tidak akan mendekat. Qala ma hiya, maka kata Abu Hurairah, apa itu ya Rasulullah? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya, yaitu membaca ayat kursi. Ya, ini ayat kursi adalah penangkal jin, syaitan, iblis dan lain sebagainya. Idza awaita ila firasyik faqraha, apabila engkau telah terbaring di tempat tidurmu, artinya mau tidur, ya, mau tidur, maka bacalah ayat tersebut, ayat kursi. Falan yuqarribaka syaitan, maka syaitan tidak akan mendekatimu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada Abu Hurairah, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu membenarkanmu, tetapi dia itu sebenarnya dusta. Ata'lamu man tukhatibu ya Aba Hurairah mundu salatin? Qala la, qala dzalika syaitan. Ata'lamu, apakah engkau tahu wahai Abu Hurairah, siapa yang berbicara dengan engkau itu? Karena jinnya itu, setannya ini menyerupai seorang manusia. Abu Hurairah tidak tahu. Tahukah engkau Abu Hurairah yang berbicara kepada engkau selama sebanyak 3 kali itu? Qala la, maka jawab Abu Hurairah tidak. Qala dzalika syaitan, maka itulah syaitan. Qala wa ilal yaumi, dan pada masa sekarang ini, hingga hari ini, tablighuna akhbaral udul, kita telah menyampaikan berita-berita yang udul, yang adil, fi masyahidatil jin, dalam masalah kesaksian-kesaksian tentang adanya jin itu sendiri. Ini terkait faidah daripada ayat wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Jadi yang dimaksud dengan jin bukanlah benda halus, benda yang tidak bisa dilihat, dan lain-lainnya. Nanti berbicara tentang masalah jin, banyak ceritanya. Sekelompok pengajian di kota Surakarta, ada yang tidak percaya kalau kalau jin itu bisa menjadikan seseorang kesurupan. Tidak percaya. Jadi orang kemasukan jin itu tidak percaya. Sebab percayanya orang masuk ke dalam jin yang dipercayai. Kalau manusia kemasukan jin tidak percaya, tapi manusia masuk jin percaya. Karena banyak mahasiswa yang pakai jin. Tapi kalau manusia kemasukan jin,
Kelompok pengajian ini tidak percaya. Ketidakpercayaan mereka berdampak sekian banyak. Jadi bukan hanya tidak percaya kepada manusia itu tidak masuk kemasukan jin, bukan hanya itu. Karena nanti dia akan menafikan hadis-hadis lain yang terkait dengan masalah ini. Kalau dia sudah tidak percaya manusia bisa kerasukan jin, berarti dia akan menafikan hadis tentang masalah ruqyah. Padahal hadis-hadisnya sahih. Dari satu tidak percaya, maka akan mendustakan hadis-hadis yang lainnya. Padahal hadis-hadisnya sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan percaya tentang ruqyah. Kemudian dia akan mendustakan perkara-perkara lainnya yang terkait permasalahan jin. Sampai dikatakan bahwasanya tidak ada itu Nyi Roro Kidul. Padahal entah namanya apa, yang jelas itu kan jin. Ya. Nah ini amirnya, pimpinannya ini nggak ada Nyi Roro Kidul. Ya kalau kita percaya, kalau ada masyarakat mengatakan Ratu Pantai Selatan itu Nyi Roro Kidul, ya kita bisa saja percaya. Percayanya apa? Ya itu adalah bahagian dari kelompok jin itu tadi. Ya, Nyi Roro Kidul, entah namanya Nyi Roro Kidul, entah namanya genderuwo, entah namanya gundul klimis, ya kan? Ada kan istilah gundul klimis? Ada nggak? Ada. Hah? Ipin. Di dalam terminologi masyarakat Gunung Merapi yang saya baca dari buku Sosiologi Gunung Merapi, itu ada kepercayaan di masyarakat sana, entah yang di daerah Selo ataupun di daerah mana itu, Mbah Marijan segala macam. Mereka mempercayai adanya gundul klimis. Gundul klimis ini adalah jin. Yang nama itu di setiap daerah berbeda namanya, tapi intinya jin. Entah namanya Nyi Blorong, entah namanya genderuwo, entah namanya jurik. Kalau di Jawa Barat jurik. Entah namanya apa lagi di Jawa? Kuntilanak. Entah namanya kuntilanak atau apapun namanya, yang jelas itu adalah bahagian daripada fenomena jin. Nah, kita tidak bisa mengatakan tidak ada Nyi Blorong. Sebentar, apa yang dimaksud Nyi Blorong atau apa yang dimaksud dengan Nyai Ratu Pantai Selatan? Itu adalah jin yang mereka katakan menguasai Pantai Selatan. Yang menguasai dalam bahasa terminologi sosiologi orang Jawa namanya bau rekso, iya enggak? Nah, jadi mungkin saja ada pohon beringin besar, usianya sudah tua, kemudian angker di situ. Orang Jawa akan mengatakan di situ ada yang bau rekso. Bahasa kita di situ ada yang menguasai atau yang menunggu. Sama, ini penguasa Ratu Pantai Selatan misalnya. Sama, itu adalah jin. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Korinahnya, bahwasannya pihak keraton, dalam hal ini mungkin keraton Jogja, suka mengadakan upacara-upacara sesaji dalam periode tertentu. Misalnya di pantai mana itu? Depok apa? Parangtritis, daerah apa namanya itu, ada batu yang di situ itu batu yang digunakan untuk upacara-upacara sajian itu, sesaji. Itu adalah bentuk-bentuk ritual untuk menyenangkan para jin. Yang ritual ini pun sama dilakukan oleh beberapa paranormal. Dia meminta kepada pasiennya untuk menyediakan
telur, tembakau, bunga-bungaan, atau ya, ayam hitam dari kedu misalnya. Ya, ayam hitam yang disembelih pada waktu-waktu tertentu, misalnya Jumat Kliwon. Ini adalah bahagian daripada prosesi ya, untuk apa? Untuk memenuhi perjanjian antara dia, dukunnya ini, dengan bahasa inteleknya adalah paranormal ya, dengan para jinnya. Ini kita katakan bahwasanya itu adalah proses jin. Entahlah namanya apa, mau Nyi Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, ya, si Manis Jembatan Ancol, atau apapun namanya, ya, jin tomak, jin ifrit dan seterusnya. Yang namanya itu macam-macam. Setiap orang tentu akan berbeda. Setiap daerah tentu akan memiliki nama. Ya, hantu, tuyul, itu semua adalah bagian dari jin itu sendiri. Ya. Mau namanya Levi's ya, itu boleh-boleh saja. Yang jelas itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan ya, dari kalangan jin. Dan ayatnya ada tegas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah menyebutkan di situ al-jin. Ya, itu adalah jin. Kalau ingin mengetahui lebih dalam, ada kitabnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Imam, Alamul Jin. Wah, alam jin. Nah, seperti apa? Baca sendiri. Baik, sampai di sini dulu tentang permasalahan faidah dari surat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kan dulu anak pernah cerita, jadi di ibaratnya namanya itu seperti kayak pesan kejadian gitu. Itu ada katanya dari keturunan dia yang atasnya itu ada misalnya kalau mereka itu kiai, itu kiai kalau tiap hari atau tiap hari apa itu dia mengajari jin. Ya. Itu Bisa saja, mungkin saja. Dia punya murid-murid jin. Iya, bisa saja. Dari sahabat juga ada. Ada seperti itu. Nah itu Rasulullah SAW ngajari jin. Iya, Rasulullah sudah dibuatkan. Iya, bisa dari sahabat ada. Lalu ini masalah yang kemarin sedang dibutuhkan yang kayak misalnya ada pasien yang juga ditemukan paku di sini. Iya. Itu dalam masalah sihir. Itu kena sihir, tenung. Tapi dalam medis pun ditemukan misalnya di dalam situ ada. Ada dianya. Ada. Itu gimana? Ya bisa saja mungkin. Pakunya paku Besar-besar. Benar paku atau cuma dibuat dari jin? Ya dimasukkan oleh jinnya. Dimasukkan oleh jinnya. Bisa saja itu terjadi. Dan itu sering terjadi. Orang itu istilahnya kena tenung atau kena sihir. Yaitu pengobatannya dengan ruqyah. Diruqyah. Bisa keluar. Ya keluar dan terutama tenungnya hilang nanti. Kalau tenungnya hilang, artinya si dukunnya ini kalah. Dalam pengertian kalah itu hancur dia, hilang sendiri nanti. Paku-paku itu pun akan menghilang nanti. Bismillah dengan izin Allah. Muntah darah misalnya. Keluarnya silet, keluarnya pecahan beling. Sama seperti kalau misalnya pertunjukan debus misalnya, atau reok Ponorogo, kan suka ada orang makan semprong ya. Nah itu sihir.
Itu sihir. Orang yang makannya sudah tidak ada kesadaran dia. Jadi dia makan semprong, makan paku, makan silet, ditelan saja. Itu sihir. Jadi sebelum pertunjukan, dukunnya itu memasukkan jin dulu ke dalamnya. Itu biasa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.